Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmadiarti, seorang psikolog dan juga konsultan pengembangan sumber daya manusia. Kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya penerimaan. Ketika kita ridho menerima ketetapan Allah, maka hati kita pun menjadi lapang. Teman-teman sekalian, saya ingin sharing tentang pengalaman saat mengisi sebuah seminar bertajuk Healing. Ketika selesai mempraktekkan teknik healing bersama seluruh peserta, saya bertanya tentang apa yang mereka rasakan ketika dalam proses healing yang baru saja dilakukan. Salah seorang peserta kemudian menyampaikan bahwa akhirnya setelah melalui proses healing tadi, beliau bisa menerima apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Awalnya saya tidak mau nangis, Bu, gitu ya, tetapi ketika dipandu dalam proses healing, beliau menangis dan kemudian mengikhlaskan dan menerima apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Nah, ketika dia sudah menerima, benar-benar mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, dia merasakan ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Teman-teman sekalian, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, meski itu peristiwa yang sangat menyakitkan, tidak kita inginkan, namun bila itu sudah terjadi, kita perlu untuk memiliki keyakinan atau juga disebut dengan iman pada takdir Allah. Ya, ketika kita mengimani bahwa apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, baik itu secara langsung kita yang melakukannya atau itu disebabkan oleh orang lain, perlu dipahami bahwa semua itu sudah atas izin Allah. Bukan semata kesalahan kita ataupun bukan semata kesalahan orang lain yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kejadian tersebut. Maka kalau kita memahami konsep dari penerimaan atau konsep ikhlas ridho pada takdir Allah ini, maka hati kita pun menjadi lapang. Karena kita tahu bahwa tidak ada satu kejadian pun yang terjadi dalam kehidupan ini tanpa seizin darinya. Pemahaman inilah yang kemudian pelan-pelan bisa membuat kita akhirnya menerima apa yang sudah terjadi. Seorang psikiater mengatakan bahwa penerimaan adalah separuh dari kesembuhan. Apapun yang belum kita terima akan membuat kita menderita. Kenapa kok jadi menderita? Karena ketika belum menerima, cirinya kita akan terus mempertanyakan, mengapa? Mengapa? Mengapa itu terjadi? Mengapa dia berbuat seperti itu? Mengapa Tuhan menguji saya seperti ini? Ya, kita akan mempertanyakan itu terus-menerus dan jawabannya tidak ada yang akan memuaskan. Karena sudah terjadi, tidak bisa dikembalikan, tidak bisa diulang, tidak bisa ditunda, tidak bisa diganti. Ya, begitu kita menerima bahwa pasti ada pelajarannya, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan dari peristiwa itu, dan kita menerimanya sebagai takdir Tuhan yang memang harus kita lewati dalam kehidupan ini, maka itu akan membuat kita berhenti bertanya dan mulai menerima sehingga bisa fokus untuk ke depan memperbaiki keadaan, memperbaiki suasana hati, mengambil hikmah, dan mensyukuri apa yang ada saat ini. Teman-teman sekalian, tentu saja untuk bisa menerima segala sesuatunya pastinya butuh proses, tidak apa-apa. Karena setiap orang pasti mempunyai perjalanannya masing-masing. Ada yang bisa cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Tapi kalau teman-teman bisa sampai pada video ini dan menemukan ilmu ikhlas, ridho, menerima ini, selamat. Karena ilmu ini sungguh sangat berharga. Saya sendiri ketika sudah mendapatkan ilmu ikhlas ini merasa lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia menjalani apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan ini, sehingga proses healing, kalau itu disebut penyembuhan hati, karena pastinya ada saja ya kejadian-kejadian yang kadangkala tidak sesuai harapan kita. Tapi ketika sudah mendapatkan ilmu ikhlas ini, pemahaman akan penerimaan ini, proses healingnya jauh lebih cepat. Ya, bisa menerima apa yang sudah terjadi. Nah, teman-teman sekalian, konsep penerimaan ini tidak hanya di lisan saja. Oke, saya terima kenyataan ini, saya terima kondisi ini, saya terima perasaan ini.
Tapi yang paling penting dalam konsep penerimaan adalah menerima secara ikhlas di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, di dalam emosi kita, sampai nanti hasilnya adalah lahir ketenangan di jiwa. Ya, jadi ikhlas itu, ridho itu membuat perasaan kita menjadi tenang, damai, bahagia. Bagaimana caranya untuk mencapai kondisi ikhlas tersebut? Teman-teman perlu melakukannya secara khusyuk. Ya, jadi untuk bisa merasakan kedahsyatan dari ilmu ikhlas ini, teman-teman perlu merasakannya secara khusyuk. Jadi teman-teman hadirkan dulu apa sih yang membuat teman-teman menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi sedih. Ya, misalnya kemarin ada seorang klien datang dan kemudian menghadapi kondisi anaknya yang baru saja dibully atau sering dibully oleh teman-temannya di sekolah sehingga sampai kesurupan, kemudian sampai mogok sekolah gitu ya, membuat orang tua khawatir padahal anak ini sangat berprestasi di sekolah, selalu juara satu, ikut OSIS juga di sekolahnya, sangat aktif berprestasi. Namun ada tekanan-tekanan kondisi-kondisi yang tidak sesuai di sekolah, dia tidak memiliki banyak teman, dijauhi teman-teman, dibully dan seterusnya, sehingga anaknya merasa tertekan dan tentu saja ibunya juga tentu merasa tertekan ketika anaknya mengalami kecemasan, ketakutan dan kondisi yang stresful. Nah, ya, maka perlu kita kenali ibu-ibu sekalian bahwa saya merasa cemas. Saya merasa takut dengan kondisi anak saya. Saya takut masa depannya. Saya takut kalau dia tidak lanjut sekolah. Nah, kita kenali kondisi yang kita rasakan dan apa penyebabnya. Saya merasa takut akan kondisi anak saya karena anak saya dibully di sekolah. Nah, ketika kita sudah mengenali apa yang kita rasakan, lalu perasaan dan kondisi itulah yang kemudian kita terima. Boleh sambil memejamkan mata, teman-teman munculkan kondisinya, kejadiannya dalam pikiran saja. Karena ketika kita memunculkan apa yang meresahkan hati kita di dalam pikiran, maka perasaannya ikut hadir juga. Ya, jadi ketika membayangkan kondisi anak yang sedang bermasalah, maka perasaan kita juga akan bangkit. Ya, merasa takut, merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah, bisa seketika hadir ketika kita mengingat masalah tersebut. Nah, ketika emosi negatifnya sudah hadir, rasa takutnya hadir, rasa kecewanya hadir, rasa marahnya hadir, di titik itulah teman-teman secara khusyuk menerima perasaan itu. Tidak mengabaikannya, tidak tidak menekannya, nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa, nggak boleh takut gitu ya. Tapi mengizinkan perasaan itu hadir. Ya, ketika kita izinkan artinya kita menerima bahwa kita memiliki perasaan itu. Lalu secara khusyuk teman-teman boleh ucapkan, "Ya Allah, saya terima perasaan ini. Ya Allah, saya terima ketetapan-Mu ini. Ya Allah, saya terima kondisi ini. Meskipun rasanya nggak nyaman, takut, khawatir dengan kondisi anak saya. Takut, khawatir akan masa depan anak saya. Takut, khawatir akan kondisi yang ada. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya terima semua kondisi ini. Saya terima rasa takut ini. Saya pasrahkan padamu kedamaian hati saya. Apapun yang terjadi, pasti sudah atas izin darimu, maka pasti semuanya baik buat kami. Maka ya Allah, meskipun rasanya saat ini sangat takut, gelisah, khawatir, saya ikhlas, ridho menerimanya. Saya pasrahkan padamu jalan keluar untuk ketenangan hati saya dan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Lalu ibu-ibu bisa teman-teman bisa tarik nafas. Bayangkan saat menarik nafas, rasa takutnya, rasa khawatirnya, rasa tidak nyaman yang ditarik. Lalu pada saat membuang nafas lewat mulut, bayangkan pula teman-teman melepaskan emosi negatif tersebut. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian.
Kita baru bisa melepaskan kalau kita sudah menerima terlebih dahulu. Maka pastikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terima dulu dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran, lalu lepaskan dengan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita, pasti semuanya baik, pasti semuanya akan kita syukuri. Maka terima saja dulu dan serahkan pada Allah, libatkan Allah untuk solusi, jalan keluar, dan ketenangan hati kita dalam menghadapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan boleh di-like, share, ataupun komen video ini agar semakin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan bagikan pada teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.